sempat melihat ke arah jendela tuh bertatap-tatap dengan anak kecil. Saya pikir mimpi-mimpi yang saya akan capai akan sirna. Banyak orang di situ bicara dia orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Bertemu lagi dengan saya Gus Ari dan Mas Sudi tetap di Jejak Malam Official. Malam hari ini kami kedatangan tamu, sahabat kami dari Tasikmalaya. Ingin datang ingin sharing mungkin atau cerita atau bertanya tentunya. Datang ke sini jauh-jauh. Namanya Mas Riki, salah satu subscriber Jejak Malam. Ya, saya subscriber setia di Jejak Malam Official. Udah jauh-jauh dan akhirnya kita buatlah video ini. Sebelum Mas Riki menanyakannya, kita dengarkan dulu cerita dari Mas Riki. Saya mau bagi cerita tentang pengalaman misteri kepada kalian semua. Kejadiannya kurang lebih 4 tahun lalu, tepatnya di Tasikmalaya. Saya bekerja di salah satu perusahaan grosir. Pulang pergi Bandung Tasik memakai bis. Kadang pulang malam, sore Bandung Tasik ditempuh sendiri. Kejadian berawal saat pulang dari toko menggunakan bis malam. Pada saat itu kondisi bisnya tidak terlalu sepi, sekitar ada 4 penumpang, karena saat itu memang sudah agak terlalu malam, bis terakhir. Kondisi saat itu hujan, saya masih ingat. Saat di perjalanan, saya melihat ke arah jalan, seberang jalan, entah itu hayalan saya atau kurang jelas, melihat ada anak kecil di seberang. Saat melihat ke arah jendela, bis pada saat itu melaju sangat pelan, sehingga saya sempat melihat ke arah jendela tuh bertatap-tatap dengan anak kecil di seberang ya, berlawanan arah. Saya berpikir, kok anak kecil jam segini, kondisi hujan malam-malam, itu daerah Nagreg. Sampainya pulang, saya merasa kaki saya tuh kesemutan. Saya pikir, oh ini kedingin, kena angin. Setelah istirahat sampai paginya pun saya masih kecapean, dan saya biasa tidur siang. Pada jam 12, tepatnya pada adzan zuhur, saya merasa tubuh saya tuh gelisah. Saat tidur tuh gelisah, antara sadar dan tidak sadar, seperti merasa tersetrum, seperti badan tuh digoyang-goyang, tapi kaget gitu. Sampai saya terbangun, di situ kaki saya mulai pegal, berat, dan memang lambat laun kayak
nggak bisa digerakin gitu. Akhirnya saya dirujuk ke klinik untuk pemeriksaan. Diagnosa dokter saat itu bilang saya stroke ringan, dan sampai saya dirawat inap untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk hasil lab. Pertama saya diambil darah, semua prosedur dokter dilakukan dengan cara saya ditekan-tekan dari kaki, ujung kaki itu pakai obeng. Dokter mengatakan ini sakit. Yang saya rasakan tuh waktu ditusuk tuh sakit, sampai selangkangan saya tuh ditusuk sama obeng tuh saya merasakan sakit. Cuman dari ujung kaki sampai perut itu saya dari saraf saya pengen diangkat, tapi saya tidak mampu. Nah, selang berapa hari saya dirawat sampai ketika saya memutuskan untuk ya udahlah, dirawat dan mengikhlaskan diri. Di situ saya sempat hancur. Saya pikir wah ya udah, saya akan kondisi cacat. Sempat bersedih juga gitu. Saya pikir mimpi-mimpi yang saya akan capai akan sirna, kerjaan-kerjaan saya akan terhapus, karena saya tuh nggak menyangka akan terjadi seperti ini. Hingga akhirnya saya saat mau tertidur, saya ikhlas dalam hati. Ya udah ya Allah, kalau misalkan saya cacat, ya nggak apa-apa gitu. Saya ikhlas. Sebelum tidur saya mengucapkan, saya masih ingat mengucapkan hal seperti itu. Tidak dalam hati tapi mengucap gitu. Ya Allah, kalau misalkan saya cacat, ya udah saya ikhlas, karena memang seperti ini jalannya. Kalau misalkan saya ada salah, ada perilaku kepada orang lain, saya juga memohon maaf. Entah itu dosa yang saya perbuat secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sesudah saya mengucapkan itu, terdengar azan awal subuh, dan saya pun terlelap. Baru selang berapa azan awal itu terdengar di kuping saya melapkan mata sebentar, lalu saya merasakan hal yang serupa, yaitu merasakan seperti tersetrum dan badan saya tuh kayak digoyang-goyang kencang. Di situ pun saya merasa gelisah. Astagfirullahaladzim, apa ini? Apalagi nih? Dan saya kaki tuh merasa kayak kesemutan. Saya paksakan untuk bangkit dari ranjang. Tapi saya ragu apakah saya mampu. Di situ saya memaksakan diri, memberanikan diri untuk bangkit, karena saya takut untuk saat saya bangkit saya terjatuh. Posisi di situ saya sendiri. Akhirnya saya memberanikan diri untuk bangkit. Alhamdulillah, saya bangkit dari ranjang. Saya langsung bisa berdiri tegak. Itu pun dengan kaki gemetar, dan saya bingung apa yang saya harus lakukan. Setelah saya berdiri, saya langsung mengambil air wudhu. Saya sholat 2 rakaat. Saya langsung meminta, bersyukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya saya masih diberi waktu untuk menjadi lebih baik lagi mungkin. Setelah itu keluarga saya, saudara saya juga ada yang bilang kalau saya pun diikuti sama makhluk yang di jalan nagari tersebut. Saya nggak percaya, awalnya saya nggak percaya, karena ya saya pikir apa sih, memang sampai segitunya yang kayak gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk melupakan hal tersebut. Selang
jarak 3 hari setelah saya sembuh, saya bermimpi anak kecil tersebut. Dan ternyata setelah saya berkali-kali mimpi, ada sesuatu hal yang ternyata ini masa lalu saya. Saya teringat dulu pernah melakukan keguguran untuk mantan saya, yang akhirnya anak saya harus meninggal saat umur 2 hari. Dan saya pernah nazar dulu untuk tembok makam tersebut, tapi saya tidak kesampaian karena awalnya makam tersebut, makam anak saya itu masih belum cukup untuk ditembok, jadi masih tanah. Dan saya berbicara sama kakeknya, saya bilang, ini saya mau tembok. Oh, ini belum kuat, nanti aja. Itu kejadian udah lama banget, tapi saya teringat itu, nazar itu. Hingga akhirnya saya lupa untuk menyempatkan diri. Sampai sekarang pun saya ingin kesana pun ragu, karena saya dengan keluarga mantan saya itu kurang dekat karena masa lalu yang pada akhirnya saya selalu dibayang-bayangi oleh hal anak kecil, hingga paling yang bikin saya sangat tertekan tuh saat sebelum corona, tepatnya Januari, saya sering digangguin, bukan secara langsung tapi kayak misalkan mimpi, terus sesuatu hal-hal yang seperti saya sering sakit-sakit, kayak merasa kedinginan. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk membersihkan diri kepada orang yang banyak orang di situ bicara dia orang pintar. Akhirnya saya konsultasi, dia tahu kalau saya tuh ada masa lalunya tentang almarhum anak saya. Dia bilang nazarnya diselesaikan dulu, tapi posisinya kan udah di tembok. Nah, dan saya tuh sama mantan saya itu udah jauh. Dia sekarang di Kalimantan, saya di Bandung, dan dia udah bersuami, udah memiliki 4 anak. Saya tuh malu untuk ngomong. Sebetulnya saya punya janji dulu sama anak saya almarhum, cuman nggak kesampaian. Cuman teman saya bilang, ya udah beli aja baju bayi, kasih ke anak yatim piatu. Nah, sehingga saat ini saya memutuskan untuk memenuhi nazar tersebut, insya Allah secepatnya. Saat saya untuk melakukan niat tersebut, alhamdulillah atas izin Allah, saya sedikit demi sedikit melupakan seperti sugesti saya, anak kecil, kadang cewek itu tuh kadang menyerupai itu bentuk wanita, ada yang bentuk yang sering tuh ya itu anak kecil itu. Yang waktu pas di Tasik tuh ada orang yang bilang ya itu anak saya. Karena ini saya merinding, karena saat saya pas kejadian itu umur anak kecilnya itu sekitar mirip banget, dan posisi bis saya tuh kan saya di kanan. Nah, dekat jendela. Ini kan jalan berlawanan arah. Saya lihat ke kanan gini, menoleh kanan gini. Dia di seberang sambil melihat saya. Saya merinding kalau ceritain itu. Saya lihat gini, saya dalam hati, naonan sih, udah deh. Jam sakit, hujan-hujan. Dan saya menoleh ke belakang, dia sempat
ngelirik saya. Jadi saling tatap, saya lihat gini, anak kecil liatnya terus sampai akhirnya kan bis jalan nih, sampai saya gini terus ke belakang, terus dalam hati naon sih budak teh jam sakieu itu, dan anak itu laki-laki. Wallahu alam, mungkin itu mata saya lagi lelah gitu, capek, teman. Yang saya lihat tuh jelas, cuman mukanya nggak terlalu jelas karena jauh, jarak dia di seberang jalan, kayak di pinggir jalan gitu, lagi nunggu. Saya lihat gitu, cuman mukanya kurang jelas. Cuman saya tahu anak kecil umur 5 tahun nonton. Ya itulah sepenggal kisah fakta dari kehidupan saya. Mungkin kalian kalau misalkan punya pengalaman seperti saya atau mau melakukan seperti hal yang kurang pantas, itu lebih baik dipikir kembali, karena ya saya juga bukan ini aib ya, cuman ya kalian harus berpikir matang untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna, kayak misalkan dosa itu kan. Ya mungkin saya baru menyadari sekarang, karena apa? Karena dulu masih nggak kepikiran untuk ya senang-senang kesana kesini, akhirnya hamil dan masih belum siap untuk menanggung jawab. Untuk anak muda, apalagi generasi sekarang yang notabene pergaulannya sangat bebas, harap lebih bertanggung jawab dan hati-hati, karena sesuatu yang sudah kita lakukan itu tidak mungkin balik lagi, dan penyesalan pasti datang pada akhir itu. Terlambat, selalu terlambat. Untuk menyesal pun, saya pun menyesal untuk kenapa sih dulu saya sempat kayak gini. Saya melakukan hal yang tega kepada anak kandung saya sendiri. Saya pun pas dulu saat dimakamin, ayahnya bilang ke saya, sing ikhlasnya pada dimakamkan, posisi saya nggak di situ. Gitulah. Banyak orang yang bilang saya gini baik-baik, betul saya bukan baik. Dulu saya pengecut, sangat pengecut, karena saya menjauhi masalah. Saya nggak mau ada apa-apa. Itu hal yang sangat ya tidak untuk ditiru. Sempat anak saya pun dimasukin ke liang lahat. Saya ngeliat, saya lihatnya tuh pas sehari almarhum anak saya itu hidup, besoknya meninggal. Ya, mungkin cukup sampai di sini cerita saya. Semoga menjadi pelajaran untuk kalian yang notabene ingin melakukan hal yang serupa. Jangan sampai kejadiannya seperti saya. Jadi jangan sampai, karena di satu sisi kita melakukan hal dosa, melukai hati seseorang, menyia-nyiakan anugerah Allah, titipan Allah. Itulah yang saya sekarang tuh pegang di hidup. Mungkin saya masih belum sempurna untuk sholat, ibadah, apapun itu, tapi saya sedikit demi sedikit belajar. Walaupun masa lalu saya buruk, tapi saya berhak untuk menjadi lebih baik, karena saya tahu saya manusia biasa. Saya tidak luput dari kesalahan, saya tidak sesuci malaikat, namun saya juga tidak seburuk setan. Gitu. Ya mungkin cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itulah tadi pertanyaan dari cerita dari Mas Riki. Mungkin sekarang kita langsung aja ke Mas Rudi, atau ada tambahan nggak mungkin Mas Riki ke Mas Rudi? Yang ini tadi di cerita tadi kan mungkin ada yang ingin ditambahin atau bagaimana? Ya sebetulnya begini ya Mas Rudi. Saya kejadian itu memang sering saya alami setelah saya melakukan hal yang bodoh
menurut saya. Apakah itu tuh benar-benar arwah yang tidak penasaran lah ibarat kata, atau itu cuman sugesti dalam diri? Jadi gini, terkait makhluk halus ya. Makhluk halus itu bisa muncul secara real ke seseorang, itu tidak semua disebabkan oleh power dari makhluk halusnya. Bisa disebabkan celahnya itu dari celah sugesti orang yang ditakutinya. Jadi kalau misal kita takutnya dengan pocong, bisa jadi itu makhluk halus akan merubah diri menjadi pocong. Artinya berawal dari sugesti. Karena sebenarnya tidak semua makhluk halus itu mempunyai kemampuan untuk menunjukkan diri. Itu bisa dihitung, nggak sebanyak jin-jin yang nggak mampu untuk menunjukkan diri. Tapi terkait dengan ceritanya Mas Riki tadi, bahwa dia melihat anak kecil terus dikaitkan dengan dosa, ini ada 3 poin yang harus kita pahami ya, bahwa di dunia itu orang hidup dalam hukum kausalitas. Jadi ketika dia makan, ya pasti dia kenyang. Ketika dia haus, dia minum, hilang hausnya. Itu hukum kausalitas. Jadi apakah itu disebabkan oleh sebab tersebut? Ini pun harus dikaji, karena faktanya di hukum kausalitas itu tidak semua akibat itu harus disebabkan oleh sebab yang sama. Jadi ada orang mati ketabrak sama mati bunuh diri, sama-sama mati tapi sebabnya yang berbeda. Jadi analisa itu butuh ya, nggak bisa langsung kita main vonis seperti itu. Tapi ya, kalau yang kedua, kalau misal dikaitkan dengan tadi anak kecil, terus dikaitkan dengan yang disebut dengan perilaku bodoh tadi, bisa jadi juga karena begini, manusia itu lahir dia mempunyai korin ya. Korin itu kalau Rasulullah memang dari malaikat sama jin, tapi Rasulullah bilang aslam tuh, ini punya 2 arti, saya terselamatkan dari korin tersebut atau saya mengislamkan korin tersebut. Jadi ulama itu berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa orang soleh itu belum tentu mempunyai korin yang soleh juga. Lah korin ini dari bangsa jin. Nah, dari bangsa jin. Jin itu sangat berdekatan dengan, jin itu secara kata kan dari bahasa Arab artinya jana, itu jin juga. Artinya terhalang atau tersembunyi. Jadi contoh janin. Janin itu sesuatu yang hidup tetapi tersembunyi. Dia masih dalam rahim, makanya disebut janin. Jannah itu surga, ya kan? Dia ada tapi belum bisa kita lihat karena kita masih hidup di dunia. Atau junah itu perisai, kalau misal orang melempar atau main panah, kita berlindung di bawah perisai tersebut. Jadi jin itu artinya makhluk yang tidak terlihat atau terhalang. Dia ada tapi tidak terlihat. Bedanya jin itu bisa melihat kita tidak bisa melihat jin. Kalau dikaitkan dengan korin, maka dalam surat Az-Zukhruf Allah berfirman bahwa ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarinun. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an atau ajaran Allah, maka nuqayyid lahu syaitan. Nuqayyid lahu syaitanan. Dia akan disertakan setan, fa huwa lahu qarinun, maka qarin itu menjadi teman karibnya, mengikuti gitu loh. Nah, orang yang meninggal ruh itu kembali sama Allah. Ruh kembali sama Allah. Tapi qarin dia tuh masih ada. Nah, karena umur jin itu kan panjang. Jadi kalau ada orang yang meninggal, tiba-tiba seseorang melihat seolah-olah orang yang meninggal tersebut itu bukan ruh orang meninggal, ruh itu milik Allah, nggak ada yang tahu. Tapi kalau itu qarin itu memungkinkan, karena qarin itu akan berperilaku, bersuara itu seperti layaknya orang tersebut. Nah, terus yang ketiga, anak kecil itu masih bersih. Ruh itu milik Allah, nggak ada yang tahu. Jadi kalau kita kaitkan, jadi artinya begini, Mas Riki ini nggak boleh beranggapan bahwa yang dia lihat itu adalah ruh dari anaknya. Tidak, karena ruh itu milik Allah ya. Makanya ketika Rasulullah ditanya tentang ruh, yasalunaka anir ruh, kulir ruh min amri rabbi. Ketika kamu ditanya, ketika Rasulullah itu ditanya, ini malaikat Jibril nyampaikan sama Rasulullah, ketika engkau ditanya anir ruh, tentang ruh itu apa, kulir ruh min amri rabbi, katakan ruh itu hanya milik Allah. Jadi sampai kiamat pun, secanggih apapun ilmu kedokteran itu nggak akan bisa membahas tentang ruh.
detail materinya dari apa nggak akan bisa. Lalu yang dia lihat itu lalu berefek sama badan kesehatan ya. Maka saya menyimpulkannya begini, bisa jadi yang dia lihat itu pertanda dari Allah, sedangkan Qorin anaknya katakanlah ya ingin menyelamatkan dia, bisa jadi seperti itu. Jadi dia melakukan sesuatu. Jadi saya berpikirnya kebalik ya, bukan yang menyebabkan bukan anak kecil itu. Jadi yang anak kecil itu saya rasa Qorin itu ingin memberitahukan kepada dia bahwa dia akan mengalami sakit yang tidak wajar. Nah, sakit yang tidak wajar ini bisa dikaji dari berbagai macam hal. Ini pun nggak bisa saya vonis begitu saja karena perlu kajian. Nah, bisa nggak Qorin itu menunjukkan diri sama orang tuanya? Bisa saja, tetapi tidak ada Qorin, apalagi anak ya, Qorinnya mencelakakan tuh nggak ada. Saya rasa ada sesuatu yang dia perbuat di luar sana, anaknya ingin mengasih tahu, tapi kemampuan dia hanya sebatas itu. Seperti itu kalau saya lihat. Kalau pengen detailnya lagi, ya ini nggak bisa kita dengan waktu yang singkat. Begitu ya maksudnya. Tapi faktanya nggak ada. Faktanya sekarang nggak ada. Tetapi gini, dia punya sedikit, orang kan punya fitrah masing-masing. Fitrah itu potensi yang bisa digali. Secara fitrah natural. Jadi Mas Diki ini memang ada agak sedikit cenderung lebih cepat kalau diasah masalah hal batin. Sebenarnya kemarin pas sore-sore saya salurkan tenaga saya ke dia, itu sekaligus membaca informasi lah ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau itu digali ya tumbuh, tapi enggak. Mas Diki ini enggak hidup dalam lingkungan yang menumbuhkan, yang berpotensi untuk menumbuhkan bakat natural ya. Jadi nggak jadi ya, gitu. Jadi sebenarnya sudah punya, kayaknya udah kalau kumpul sama yang sesuai potensinya akan jadi seperti itu. Gitu ya Mas Rudi. Yes. Ya tapi janganlah. Saya belum siap. Belum siap, bukan jangan, belum siap. Pak. Saya belum siap untuk ya hati nggak ngasih gitu. Ya kalau hati nggak ngasih ya jangan. Sesuatu yang dimulai dari hati itu tidak akan menyesatkan, tetapi sesuatu yang dimulai dari pikiran, otak itu sering menyesatkan. Betul sekali Mas Rudi. Saya setuju dengan itu. Benar. Jadi gimana Mas Riki, sudah agak lega mungkin? Ya sebetulnya sih saya tuh mau cerita itu tuh malu ya. Kadang dari hati. Sebenarnya nggak ada yang harus dimalu, Mas Riki. Semua orang hidup itu dengan pengalamannya masing-masing. Sumakuli min kulli samarot fasluki subula rabbiki dzulan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Sumakuli, kemudian makanlah oleh kalian min kulli samarot, dari berbagai macam buah-buahan. Buah-buahan itu ada yang beracun, ada yang bervitamin, ada yang, silakan kata Allah, makan. Tapi ada syaratnya, fasluki subulan rabbiki dzulan. Sambungkan hatimu dalam kondisi apapun secara merendahkan diri kepada Tuhanmu. Ini sebenarnya ayat untuk tawon ya, madu. Jadi yang disebut dengan hikmah itu seseorang yang sudah melakukan berbagai macam perbuatan, berbagai macam amalan, berbagai macam pengalaman yang akhirnya menimbulkan pengetahuan. Dia bisa menyimpulkan secara empiris karena pengalaman dia di lapangan. Nah, yakhruju min butuniha syarabun, keluar dari perut lebah itu minuman, dari pergaulan seperti itu. Fihi shifaa'un linnas, minuman itu berarti madu. Fihi shifaa'un linnas, di dalamnya terdapat obat buat manusia. Obat itu ada dua. Ada obat itu yang disebut dawa. Dawa itu adalah obat yang terbuat dari bahan-bahan yang sudah ada. Kita tahu bahwa likulli da'in dawa, untuk setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Tetapi obat yang disebut syifa itu adalah obat yang hanya bisa diproduksi oleh Allah. Jadi orang bolehlah datang ke rumah sakit manapun, ke dokter siapapun, tapi kalau Allah tidak berkehendak mengirimkan syifanya, dia gak akan sembuh.
Betul. Nah seperti itu. Maksud saya begini, dari pergaulan seperti itu, pengalaman seperti itu akan menimbulkan satu pengetahuan yang bisa disebut hikmah itu. Jadi hikmah itu nggak bisa ditularkan begitu saja. Dia harus melakukan amalan pergaulan sedemikian rupa sampai dia bisa mengambil kesimpulan. Artinya pengalaman seseorang dengan seseorang lain pasti berbeda-beda, nggak mungkin sama seperti itu. Lalu orang yang melakukan sesuatu, mencari makan, katakanlah seperti dalam ayat tadi, makan berbagai macam buah-buahan, itu pada akhirnya menciptakan dua manusia yang bisa kembali sama fitrahnya, manusia yang terlanjur tenggelam di dalam kegelapannya. Kalau ibarat batu itu ada orang tuh mirip batu pelampung sama batu yang bukan. Kalau batu apung ya, kita lempar dia tenggelam dulu sebentar, balik lagi ke atas dia. Kalau manusia dia bisa cerita di bawah ada apa. Tapi kalau orang nggak didasari dengan keimanan, dia mencoba masuk ke area gelap, itu ibarat batu ketika diceburkan ke air dia akan bisa balik lagi ke atas. Nah, dalam Al-Baqarah ayat 1 itu Alif Lam Mim, Allah yang tahu ya. Artinya sebenarnya secara eksplisit itu manusia itu tidak mengerti banyak hal. Yang dimengerti manusia itu sedikit. Dia datang dalam keadaan nggak tahu, nggak punya apa-apa, maka nggak boleh kita beranggapan bahwa kita ini paling tahu dan banyak hal yang masih belum kita tahu gitu. Yang kedua, kita datang dalam keadaan nol, bersih. Maka ketika kembali ke tanah Gusti Allah pun kita harus bisa melakukan bersih-bersih dulu sebelum kita mati. Jadi la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Kira-kira seperti itu. Ya Mas, terima kasih atas pencerahannya dan penjelasannya tentang ya apa yang saya alami gitu. Jadi selama ini kadang saya juga berpikir demikian, karena berpikir untuk lebih baik ke depannya tuh ya lebih baik. Amin. Memang ya harus lebih baik lagi, walaupun itu sulit, kadang terjatuh lagi di lubang yang sama. Tapi saya berusaha lagi, oh ini sadar gitu. Sekarang tuh nggak sampai belum banget gitu. Kalau misalnya melakukan hal tuh, kadang dipikir lagi kadang, oh ini ternyata salah. Saya nggak mau lagi kayak dulu. Artinya begini, semoga dengan datang ke sini akan menjadi lebih baik lagi. lebih baik lagi. Amin, amin. Makasih Mas Rudi. Sama-sama. Makasih Mas Agus. Sama-sama, semoga sukses, semoga Amin. baik-baik saja, semakin baik, semakin ya pokoknya lebih baik lagi lah dari sebelumnya. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Mas Bagus, semoga lebih baik juga Mas Bagus, diberi umur yang panjang, sehat selalu. Mas Rudi juga semoga sehat selalu. Amin. Diberi rezeki Amin. yang banyak Amin. dan selalu ceria. Amin. Robbal alamin. Oke, itu dia tadi cerita apa ya, share dari Mas Ricky dan bertanya ke Mas Rudi. Mungkin semoga aja ini dari perbincangan ini dan cerita Mas Ricky memberikan inspirasi buat teman-teman yang menonton dan menjadi apa ya, lebih baik lah. Amin. Itu aja persembahan dari Jejak Malam Official. Ikutin terus Jejak Malam Official hanya di channel Jejak Malam Official. Saya Gus Ari dan Mas Rudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.